Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Anak-anak sekalian, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membaca skala pada jangka sorong. Nah, video ini ada kelanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang pengukuran. Baik, mari kita mulai. Oke, jangka sorong. Jangka sorong merupakan salah satu alat untuk mengukur panjang. Bentuknya seperti di bawah ini. Nah, ini adalah gambar jangka sorong yang sering kita temui di laboratorium IPA, di sekolah-sekolah kita ataupun di madrasah. Selanjutnya, sejarah jangka sorong. Jangka sorong memiliki nama lain yaitu kaliper Vernier. Ditemukan pada tahun 1851 oleh Joseph E. Brown, dan alat tersebut merupakan alat pertama di dunia yang bisa mengukur ukuran suatu benda dengan tepat. Jangka sorong ini memiliki skala utama yang dilengkapi dengan rahang, di mana rahang dari jangka sorong tersebut terletak pada salah satu ujungnya. Sementara itu, rahang lainnya yang mengandung skala Vernier bergerak di atas skala utama. Kedua rahang tersebut saling bersentuhan, maka angka 0 dari skala Vernier serta angka 0 dari skala utama harus bersamaan. Apabila kedua nol tersebut tidak bisa bertepatan, maka yang akan terjadi ialah kesalahan nol positif ataupun negatif. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, fungsi jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari. Jangka sorong digunakan untuk pertama, mengukur ketebalan suatu benda dari sisi luar dengan cara dijepit. Nah, ini adalah gambarnya. Cara mengukur ketebalan suatu benda dari sisi luar. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Gambarnya seperti ini. Yang ketiga, mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan ataupun menusukkan bagian pengukur. Bagian pengukur tidak terlihat pada gambar karena berada di sisi pemegang. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi yang diukurnya adalah kedalaman alat gelas ukur ini. Gelas ukur ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis jangka sorong. Yang pertama ada jangka sorong analog. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini jangka sorong analog. Kemudian ada jangka sorong digital. Ini adalah gambarnya di jangka sorong digital. Selanjutnya, bagian-bagian kerangka penyusun jangka sorong. Nah, ini adalah gambarnya. Yang pertama ada rahang tetap, kemudian rahang geser, ada pengunci, skala utama, skala nonius, burat ukur kedalaman. Oke. Nah, rahang tetap itu dibagi menjadi dua. Yang pertama rahang tetap atas, posisinya di sebelah atas di sini. Kemudian rahang tetap bawah, posisinya di bawah, seperti ini. Dan rahang geser atas, ini rahang yang bisa digeser, maju mundur, begitu, ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian rahang geser bawah. Nah, posisinya sama dengan rahang geser atas. Nah, ini adalah skala utama, di mana skala utama ini memuat beberapa satuan. Yang pertama adalah inci, sebagaimana halnya mistar. Nah, ini adalah inci yang di atas. Kemudian ada sentimeter, ini sentimeter yang di bawah. Dan ada satuan mili. Nah, ini di sini satuan mili, gitu ya. Nah, satuan mili itu khusus untuk skala nonius. Nah, ketelitian jangka sorong ini adalah 0,1 mili ataupun 0,01 cm. Nah, yang terakhir adalah burat ukur kedalaman. Oke, ini adalah gambar pertama. Nah, kita akan membandingkan dengan gambar yang kedua, sebelah kanan, sebelah sini. Nah, di gambar kedua, untuk penguncinya itu posisinya berada di atas, dan untuk di gambar pertama, itu penguncinya ada di bawah. Jadi ketika menggunakan, kita akan membuka ataupun mengendurkan alat pengunci ini, kemudian kita akan memasukkan benda yang diukur, Nah, selanjutnya kita putar lagi penguncinya sebelah sini, sehingga nanti benda yang diukur itu akan terjepit, gitu ya.
Selanjutnya, cara membaca jangka sorong. Nah, ini adalah gambar bagaimana caranya membaca jangka sorong. Nah, yang tanda merah ini adalah benda yang diukur. Kemudian ini adalah skala utama 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu adalah skala utama. Kemudian yang di bawah ini adalah skala Vernier atau skala Nonius. Lalu bagaimana cara mengukurnya atau bagaimana cara membaca alat ukur ini? Nah, kita perhatikan di skala utama. Di skala utama itu angkanya menunjukkan pada angka 1, kemudian koma 1, begitu ya. Jadi di sini titik 0 diapit oleh angka 1 dan angka 2. Oke, perhatikan. Nah, angka 0 ini diapit oleh angka 1 ini, kemudian oleh angka 2 yang ini. Gitu ya. Jadi kita ambil angka 1. Nah, jadi skala utama itu menunjukkan 1,1 cm ataupun 11 mili begitu. Nah, selanjutnya untuk skala Vernier, untuk skala Vernier itu menunjukkan angka 6,5. Nah, jadi ini tuh ya, ini 6, kemudiannya ini 7, dan angka yang lurus adalah antara angka 6 dan angka 7, yaitu di 6,5. Nah, sehingga cara penulisannya atau cara membacanya yaitu skala utama itu adalah 11 mm, di sini 1,1 cm atau 11 mili. Kemudian di skala Vernier itu menunjukkan 0,65 mm, gitu ya. Nah, sehingga dapat kita tulis 0,65 di sini. 0,65 mm gitu ya. Nah, karena yang tepat lurus, garis lurusnya ada di antara 6 dan 7, yaitu 65 begitu ya. Nah, maka hasilnya adalah 11,65 mm. Baik, selanjutnya ini adalah contoh yang kedua. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Nah, ini skala utama ya. Skala utama menunjukkan angka 6,1,2 di sini ya. Ini 1, ini 2 begitu. Ini 1, kemudian ini 2. Dan ini untuk angka 0 di skala Nonius berada di antara 1 dan 2 gitu ya. Oh, maaf. Untuk angka 0 di skala Nonius itu berada di antara angka 2 dan 3, sehingga kita ambil angka 2. Jadi 6,2 cm atau 62 mili. Nah, sementara untuk skala Nonius di sini garis Nonius keempat berimpit dengan garis skala utama, berarti yang ini gitu ya. Nah, ini skala Nonius garis keempat. Skala Nonius garis 0, ini garis yang 0, ini yang 1, kemudian ini yang 2, ini yang 3, dan ini yang keempat gitu ya. Nah, sehingga hasil dari skala Nonius itu adalah 0,4 mm atau 0,04 cm. Nah, sehingga hasilnya adalah 62 mm ditambah 0,4 itu sama dengan 62,4 mm. Ya, ini contoh soal dengan satuan mili. Selanjutnya, contoh soal dengan satuan cm. Baik, perhatikan. Ya, hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti diperlihatkan pada gambar di atas adalah. Baik, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di contoh soal ini kita akan membaca tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong. Nah, ini adalah gambarnya. Yang di atas itu adalah skala utama, yang di bawah adalah skala Nonius. Nah, pada skala utama
Nah, ini angka 0 diapit oleh angka 5, 6, 7, 8. Nah, berarti angka 0 ini diapit oleh angka 7 yang ini dan angka 8 yang ini. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di skala utama itu menunjukkan 2,7 gitu ya. 2,7. Nah, sementara untuk skala nonius kita cari mana yang saling tegak lurus atau yang garis lurusnya sama. Nah, ini 6. Nah, gitu ya, ini 6. Ya, ini 6. Nah, sehingga bisa kita simpulkan hasil ukurnya atau hasil pengukuran kita adalah skala utama yang di atas ditambah skala nonius. Nah, itu sama dengan 2,70 ini ya. 2,70 ditambah 0,06 cm. 0,06-nya didapat dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 yang tegak lurus segaris. Nah, sehingga di skala nonius itu menunjukkan angka 0,6 mili atau 0,06 cm di sini. Nah, tinggal kita jumlah, maka hasilnya adalah 2,76 cm. Nah, begitu ya. Oke, saya ulang. Nah, hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca skala utama terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita baca skala nonius. Cara membaca skala nonius adalah kita akan melihat garis yang lurus ataupun dua garis dari skala utama dan skala nonius itu segaris. Nah, saling lurus gitu ya. Nah, di skala nonius itu yang paling lurus adalah angka 6. Angka 6 ini dari mana? Kita hitung dari sini. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Nah, ini di angka 6 untuk skala nonius atau skala Vernier. Maka kita tulis 0,6 mili ataupun 0,06 cm. Nah, untuk skala utama itu sudah sangat jelas di sini 2,7 gitu ya, karena angka 0 diapit oleh angka 7 dan angka 8, sehingga kita ambil angka 7. 2,7 gitu ya. Angka 7 dari mana? Dari 1 ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga di skala utama itu 2,70 cm dan skala noniusnya 0,06 cm. Sehingga jumlahnya 2,76 cm. Gitu ya. Nah, supaya lebih paham dan lebih mengerti, silahkan nanti ini latihan soalnya dijawab. Ya, latihan soalnya dijawab. Ini sama dengan contoh soal yang barusan kita bahas. Nah, ini ditanyakan dengan bentuk satuan cm. Nanti silahkan direview videonya, diputar lagi supaya lebih paham. Kemudian silahkan diisi latihan soal ini. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.